Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan final project saya di KMMI Smart Village dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini judulnya yaitu Sistem Informasi Desa atau SIDESA. Di sini sistem informasi desanya saya uh, terapkan di Desa Wiru rencananya, di Desa Wiru, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih, nama aku Dwi Wahyuni Tias, dengan NIM 240601191 359, salah satu mahasiswa KMMI Smart Village dari Universitas Diponegoro jurusan Informatika. Nah, yang pertama kita ke latar belakang dulu. Di sini latar belakang administrasi kependudukan di Desa Wiru masih menggunakan cara manual untuk pengolahan data tertulis dan metode pengarsipan sebagai penyimpanan datanya. Selanjutnya, menyebabkan pendataan penduduk atau pelayanan administrasi secara umum membutuhkan waktu yang lama dan sering data manual yang sudah tidak akurat lagi. Di pihak lain, keragaman masyarakat mempengaruhi aspirasi tingkat kebutuhan dan kemampuannya. Namun, masyarakat secara luas memiliki kesamaan harapan dan keinginan terhadap pelayanan publik. Seluruh masyarakat berharap terhadap pelayanan yang cepat, handal, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kita ke identifikasi masalah. Di sini saya menemukan ada 4 masalah secara umum. Di antaranya yaitu ketiadaan sistem informasi yang efisien dan rendahnya kualitas SDM. Di sini kualitas SDM ini yaitu perangkat-perangkat desanya, karena kebanyakan perangkat desa di sini masih kurang melek teknologi seperti itu. Selanjutnya yaitu buruknya kualitas layanan dasar yang tersedia di publik. Nah, saya menilai di desa saya ini kualitas layanan dasarnya di sini masih ada perangkat-perangkat desa yang jarang ngantor, masih juga keterbatasan perangkat desa yang bisa mengoperasikan komputer seperti yang sebelumnya, yaitu kualitas SDM. Selanjutnya yaitu perangkat desa yang kadang susah ditemuin seperti itu. Selanjutnya yaitu pengurusan surat menyurat yang membutuhkan waktu lama. Nah, ini juga ada hubungannya yang seperti tadi, banyak perangkat desa yang mangkir ataupun mereka kurang mengerti untuk kepengurusan seperti ini karena kebanyakan sudah lanjut usia seperti itu. Bukan lanjut usia, tapi usianya itu di generasi bukan generasi muda sekarang, namun generasi bapak-bapak seperti itu, yang biasanya bapak-bapak desa ini kurang melek teknologi. Selanjutnya yaitu keamanan dan kesatuan data. Selanjutnya yaitu manfaat si desa sendiri. Di sini untuk pemerintah, kebutuhan program kerja lebih mudah karena ketersediaan informasi yang mudah diakses. Selanjutnya yaitu ada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menumbuhkan modal sosial. Selanjutnya yaitu pihak luar. Nah, pihak luar di sini apa manfaatnya buat mereka? Manfaatnya yaitu membuka relasi antara pihak luar desa dengan desa. Pihak luar ini dapat memiliki potret tentang kondisi yang bisa diakses dengan mudah melalui sistem informasi desa ini. Selanjutnya kita ke hambatan. Hambatan apa saja sih yang akan saya temui saat mengembangkan si desa ini? Yang pertama yaitu kapasitas perangkat pemerintah desa yang udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu kualitas SDM-nya. Selanjutnya yaitu ketersediaan data awal. Nah, data-data awal ini karena masih berbasis manual, jadi penataannya ini kurang dapat ini ya, dapat diakses ataupun pencariannya susah. Jadi ada kemungkinan banyak penduduk yang belum diinput seperti itu. Selanjutnya yaitu keterbatasan sarana. Nah, sarana prasarana ini juga sangat kurang sih menurut saya di desa saya ini, karena baru ada 1 atau 2 komputer seperti itu. Selanjutnya yaitu anggaran. Nah, anggaran desa ini saya kurang paham tentang anggaran desa ini. Larinya kemana, tapi dapat dilihat sendiri dalam pembangunan desa ini ada ini sih, ada desa yang jalannya belum dibangun itu dengan alasan istilahnya gantian dulu di dukuh ini dulu biar dananya buat ini dulu.
Terus duku ini kapan? Ada yang nanya gitu. Duku ini nunggu dulu ya, belum ada anggarannya seperti itu. Berarti kan anggaran ini belum ada. Lanjutnya ke perangkat apa saja yang dapat menunjang untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama yaitu perangkat keras tentunya, yaitu komputer dan web-based. Selanjutnya yaitu perangkat lunak, aplikasi dan data. Selanjutnya yaitu perangkat manusia sendiri, harus memiliki motivasi, kebutuhan dan keterampilan. Yang selanjutnya yaitu ada perangkat sosial, aturan sosial dan komitmen. Selanjutnya, apa aja sih yang akan dibahas nanti? Di sini saya memberikan kajian teori tentang administrasi kependudukan dalam artian di sini yaitu rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data. Selanjutnya ada penduduk. Apa sih itu penduduk? Siapa sih mereka? Yaitu WNI dan orang asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu pendaftaran penduduk. Gimana sih cara pendaftaran penduduk ini? Gitu. Di sini sudah saya jelaskan dengan mencatat biodata penduduk. Pencatatan ini atas dasar apa? Pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk, rentan administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen penduduk. Nah, selanjutnya ada peristiwa kependudukan. Apa sih itu peristiwa kependudukan? Di sini sudah saya jelaskan, yaitu kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, atau surat keterangan penduduk lainnya. Selanjutnya yaitu ada kartu tanda penduduk. Nah, tentunya di umur kita yang sekarang ini tentunya kita sudah memiliki KTP semua kan. Nah, apa itu sih KTP? Apa cuman kartu yang dibawa kemana-mana aja? Enggak, teman-teman. Di sini sebagai identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pemerintah berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu kartu keluarga. Nah, kartu keluarga ini wajib dimiliki oleh semua warga negara Indonesia. Kenapa? Karena di sini memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga sehingga ini tuh dapat membantu pemerintah untuk mendata berapa sih jumlah penduduknya. Gitu. Selanjutnya yaitu model pengembangan sistem yang akan saya gunakan, yaitu model pengembangan waterfall. Dimulai dari pengumpulan data dan kebutuhan sistem seperti itu. Selanjutnya itu ke pengguna sistem. Siapa aja yang menggunakan sistem ini? Warga, tentunya warga masyarakat di Desa Wiru sendiri, karena memang sistem ini dibuat untuk mempermudah warga Desa Wiru ini sendiri. Selanjutnya kepala dukuh. Kepala dukuh ini kalau di tempatku namanya kadus. Kepala dusun, dukuh atau dusun itu sama teman-teman. Selanjutnya yaitu kepala desa tentunya. Kepala desa sebagai admin yang paling tinggi. Nah, kebutuhan sistem. Kebutuhan sistemnya apa aja sih? Yang utama nanti ada permintaan surat pengantar KTP dan KK, surat pengajuan beasiswa, surat kelahiran, surat kematian, surat nikah, surat keterangan tinggal, surat keterangan pindah, seperti itu. Dan kebutuhan lain-lain, surat menyurat, seperti itu. Di sini setiap fitur memiliki field yang perlu dimasukkan berdasarkan format yang ada. Namun sistem akan menanganinya dengan lebih efisien. Misalnya, penduduk dengan surat pengajuan beasiswa. Maka warga hanya perlu memasukkan NIK tanpa harus mengisikan biodata lain yang telah ada. Biasanya kan kalau surat pengantar beasiswa itu cuma simbol kan. Kepala desa menyatakan bahwa anak ini benar-benar warga desa tersebut gitu kan. Selanjutnya di sini ada rancangan atau desain. Kiranya ini masih rancangan ya, desainnya akan saya buat nanti. Di sini ada login, halaman login. Di sini login administrator ya. Di sini yang pertama ada logo Kabupaten Semarang sendiri karena desa saya terletak di Kabupaten Semarang tentunya. Sini masuk dengan username dan password.
Selanjutnya kita ke halaman menu administrator, ke kepala desa sendiri. Di sini menunya terdapat data duku, data penduduk, data surat, dan logout. Nah, ini tampilan untuk data surat. Di sini ditampilkan beberapa tampilan menu surat-surat yang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini ada tampilan data dukuh. Di sini bisa dilihat oleh kepala desa saja sebagai adminnya. Data dukuh ini berisi nama-nama dukuh yang ada di desa Wiru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tampilan data warga. Tampilan data warga ini hanya dapat dilihat oleh admin atau kepala desa. Di sini ada data-data penduduk di desa Wiru seperti itu. Selanjutnya yaitu tampilan validasi surat. Di sini juga dapat dilihatnya oleh kepala desa saja apakah surat itu sudah divalidasi ataukah belum. Di sini tampilan halaman dari sistem informasi yang dapat dilihat oleh warga atau masyarakat yang akan menggunakan si desa. Di sini ada menu home, about, data, kontak, atau kontak maksud saya, maaf ya, kontak dan login. Di sini login ini untuk masyarakat yang sudah memiliki akun, namun jika belum nanti di halaman login akan ada pilihan sendiri daftar. Nah di sini home ini seperti yang saya tampilkan ini, about ini adalah di sini, about ini menjelaskan apa sih itu si desa, terus data ini data surat-surat yang akan kita butuhkan, terus ada kontak ini kontak yang dapat dihubungi secara lanjut untuk mengetahui atau membantu jika ada kesulitan-kesulitan seperti itu. Lanjutnya di sini kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, pembuatan sistem informasi ini diharapkan dapat membantu kinerja pelayanan masyarakat desa Wiru secara maksimal dan dengan dukungan berbagai belah pihak tentunya. Karena semua ini tidak bisa berjalan jika saya sendiri yang berjalan, tentunya ada dukungan dari berbagai belah pihak. Selanjutnya itu setelah sistem informasi ini diimplementasikan, diharapkan segera dilakukan pelatihan kepada perangkat-perangkat desa agar cepat terampil dan mengikuti arus perkembangan zaman sehingga efisiensi dalam pengurusan surat dapat terlaksana. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan aku sampai selesai. Be active, be happy, and stay healthy. Dadah.